Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya terdengar? Terdengar, Ibu. Ya, terdengar. Sebentar ya. Ya, boleh. Interval. Sebentar. Cek, cek, cek. Sudah terdengar? Terdengar, Ibu. Ibu. Oke. Terusan soalnya kayaknya ada tanda peringatan di situ. Oke, untuk hari ini kita masuk ke interval dulu ya. Interval dulu untuk latihannya mungkin nanti kita jadikan satu dengan interval untuk latihan 2.3 ya, supermom dan infim. Kita berapa orang sih, Ren? Dina sepertinya masih entah masih di perjalanan atau masih di ruang pelatihan gitu ya. Karena hari ini dosen-dosen ada latihan untuk beberapa skill terkait dengan yang bisa dijadikan sebagai tambahan gitu ya, tambahan nilai terkait dengan sertifikasi keahlian gitu, sertifikasi keahlian. Kalau saya karena posisi ada di Malang jadi ya tidak ikut gitu ya. Oke, kaitan dengan interval di situ ada beberapa cara ya, beberapa cara untuk menuliskan. Di situ ada interval. Kalau kita melihat jika ada A dan B elemen dari R dan memenuhi A kurang dari B, maka interval terbuka, interval buka yang dihasilkan oleh A dan B itu dituliskan dengan kurung biasa ya, kurung biasa di mana titik-titik di antara A dan B itu bisa dinyatakan dalam interval terbuka A, B seperti itu. Nah, kemarin dari teorema ya, teorema tentang kepadatan dari sebuah bilangan real bahwa di setiap di antara dua bilangan real itu akan banyak sekali kita bisa menemukan bilangan real yang lain gitu ya. Saking padatnya bisa bilangan rasional, bisa bilangan irasional. Nah, itu. Nah, di sini untuk interval yang pertama ada interval buka di antara A dan B bisa dinyatakan dalam
kurung buka A, B itu adalah himpunan titik-titik. Jadi interval itu juga menyatakan sebuah himpunan bilangan real X, di mana X lebih dari A dan X kurang dari B. A dan B disebut sebagai titik akhir dari interval. Tetapi titik-titik tersebut tidak termuat dalam interval terbuka. Jangan lupa di situ. Hanya tandanya adalah kurang dari, tidak pakai tanda sama dengan, sehingga A dan B bukan merupakan anggota dari interval tersebut. Titik-titik titik-titik akhir atau titik-titik pangkalnya tidak termasuk sebagai anggota interval. Nah, jika titik-titik akhir tersebut masuk ke dalam interval, maka diperoleh sebuah interval tertutup. Interval tertutup di antara A dan B, yaitu menggunakan kurung siku. Jangan lupa menggunakan kurung siku. Kalau kurung siku itu berarti ada tanda sama dengannya, gitu ya. Oke. Dua interval setengah buka atau boleh juga disebut sebagai setengah tutup yang dihasilkan oleh A dan B. Nah, boleh yang terbukanya di B atau di A, boleh yang memuat dia kalau pada ini kurung siku A, B kurung biasa gitu ya, berarti A-nya sebagai titik akhir dia termuat. Jadi ikut sebagai anggota dari interval tersebut. Kalau ada kurung A, B siku, nah di mana tempat sikunya itu berarti titik itu masuk dalam interval tersebut. Interval-interval yang terbatas dan mempunyai panjang yang didefinisikan dengan B dikurangi dengan A. Adakah yang tahu di situ sama atau beda antara interval yang terbatas dan interval yang berhingga dan terbatas itu sama enggak? Nanti di situ ada interval berhingga, ada yang tak berhingga. Ada yang terbatas dan tidak terbatas. Sama atau tidak? Halo, halo. Mungkin beda, Ibu. Mungkin beda. Bedanya di mana? Kalau misal terbatas, itu Bedanya kan di mana? ada batas atas sama batas bawah gitu ya, kayak yang kemarin. Tapi kalau misal yang interval berhingga itu ada anggota yang infinity gitu, Bu. Contoh. Contohnya, kalau misal suatu himpunan itu terbatas di X lebih dari sama dengan 1. Coba. Di kau di mana? Datang wing-wing. Iya, lagi Ada temennya di sana. kalau misal yang berhingga itu mungkin lebih kayak itu Bu, interval buka tak hingga itu jadi kayak infinity gitu Bu. Hah? Ada infinity-nya, jadi ada anggota yang diketahui terus ada yang infinity gitu Bu. Oh, ya contohnya biyen dulu. Contohnya gimana? Di unmute dulu. Contoh yang terbatas, terhingga, Kalau contohnya berhingga. kurang tahu saya Bu. Lebih gampang cari contoh loh. Ya kan? Ya apa contohnya? Bayanganmu kalau dia terbatas itu gimana? Kalau terbatas itu di bayangan saya itu ada batasnya gitu Bu. Kalau berhingga itu meskipun nggak ada batasnya tapi akan ada titik berhentinya. Akan Gitu. ada titik berhentinya. Makanya contohnya gimana? Nah itu nggak tahu Bu. Kalau saya punya interval ini.
Sudah. Oke. Anggap saya punya ini. Ini ya. Ini berarti notasi untuk interval apa? Terbuka atau tertutup? Berarti X itu ada di antaranya ini ya. Nah, ini ada X. Kalau saya punya ini, itu termasuk interval apa? Terbatas, tidak terbatas, berhingga, atau tidak berhingga? Gimana? 5 sampai 7. 5 sampai 7. Apakah dia terbatas? Apakah interval itu adalah interval yang terbatas? Jangan lupa ya, ada beberapa istilah di situ tadi. Ada terbuka, ada tertutup, ada terbatas, tidak terbatas, berhingga, tidak berhingga. Nah, sehingga nanti ada kombinasinya. Nah, contohnya di bagian bawah itu ada buka tak berhingga, tutup berhingga, dan lain-lain. Jangan lupa untuk masing-masing istilahnya gitu ya, masing-masing istilahnya. Kalau contoh itu interval yang termasuk terbuka atau tertutup? Oke, terkait terbuka dan tertutup dulu. Terbuka, semuanya sepakat dia terbuka? Sepakat, terbuka? Ya, Ibu. Oke. Ini yang A ya. Oke, yang B. Misal di sini negatif 1 sampai 5. Itu terbuka atau tertutup? Interval terbuka atau tertutup yang B? Setengah terbuka atau setengah tertutup? Setengah terbuka, Setengah terbuka boleh kita sebut setengah terbuka, atau boleh juga kita sebut sebagai setengah tutup. Gitu ya. Setengah buka boleh atau setengah tutup boleh. Nah, jadi kayak kalian ngomong setengah mati gitu ya. Setengah mati kok kayak cek ini nih gitu ya. Kenapa harus memilih istilah setengah mati bukan setengah hidup gitu. Sama dengan itu gitu ya. Ada setengah buka, ada setengah tutup. Oke, kemudian ada terbuka, ada tertutup. Kalau yang tertutup, C. Contohnya, wis wis ya. Negatif 1,5. Apa yang membedakan di situ antara B dengan C? Di notasinya mungkin nanti. Notasi, selain notasi? Bentuk kurungnya. Iya kan podo ae kule. Bentuk kurungnya itu kan menyatakan sebuah notasi. Notasi apa di situ? Kalau yang B itu A kurang dari atau sama dengan X kurang dari B. Kalau yang C pakai sama dengan semua. Kurang dari atau sama dengan. Oke. Yang ini saya tuliskan begini ya. Sama dengan X kurang dari sama dengan 5. Gini ya. Sudah cukupkah itu? Notasi seperti itu? Notasi himpunannya? Notasi himpunannya sudah cukupkah? X elemen bilangan real itu. X elemen R. Oke. Ngaruhkah ini?
Ngaruhkah? Ngaruhkah ini? Ada X elemen R dan tidak ada X elemen R yang dituliskan di situ. Berpengaruhkah? Berpengaruh, Ibu. Pengaruh ke apa, Mbak? Ke anggotanya yang antara negatif 1 sampai 5 itu. Kenapa? Kenapa anggotanya? Misal nanti kalau misal nggak ada X elemen R-nya, nanti bisa jadi cuma ditulis negatif 1, 0, 1, 2, 3, sampai 5. Itu ada juga kalau misal ada lagi yang bisa nuliskan ada anggota realnya juga. Nggak bilangan bulat aja. Oke, itu nanti ngaruhnya ke istilah yang mana? Terbatas, terbuka, atau terhingga? Ngaruhnya ke mana? Terhingga. Terhingganya, ya. Banyaknya anggota. Jangan lupa kalau terhingga dan tidak terhingga itu menyatakan banyaknya anggota. Ya, banyaknya anggota. Oke, kita coba lihat dari yang contoh yang pertama, gitu ya. Contoh yang pertama, interval 5 sampai 7. Ketika kita tidak menuliskan di sana, kalau kita nyatakan dalam notasi himpunan, kita tidak menyebutkan siapa X, berarti asumsi kita semestanya adalah bilangan real, gitu ya. Ketika bilangan real, maka dia akan mengarahnya pada yang terbatas dan tidak terbatas, atau berhingga dan tidak berhingga, gitu ya. Kalau 5,7 di situ interval itu saya beri di sini, saya beri tambahan ya. Saya beri tambahan informasi. Di sini ini saya nyatakan dalam bentuk ini begini, dari X kurang dari 7, tapi untuk X yang elemen dari Z. Nah, siapa anggotanya? 6, Ibu. 6, Bu. 6. Gitu. Tapi kalau di situ ternyata tidak saya beri bagian yang ini, X elemen Z-nya tidak ada, maka dia akan jadi siapa? Ada berapa banyak anggotanya? Tidak terhingga. Tidak berhingga. Itu dari teorema apa namanya? Teorema dari bilangan real ya. Di antara dua bilangan real itu masih banyak sekali bilangan-bilangan real yang bisa kita ambil. Tuh ya. Nah, termasuk ketika kalian dapat soal tentang tentukan bilangan di antara, misal biasanya pecahan ya. Biasanya pecahan gitu. Di antara A dan B. Siapa yang ada di antara A dan B di situ. Nah, bisa jadi dituliskannya seperti itu, 5,6. Siapa yang ada di antara 5,6? Seperti itu ya. Oke. Ngaruh ya. Jangan lupa ya. Oke. Nah, untuk yang A, itu apakah dia pada interval terbuka itu, apakah dia terbatas? Apakah terbatas? Enggak, terbatas. Terbatas. Terbatas di atas dengan batas atasnya siapa? Atas. Batas atasnya siapa? Semua bilangan Z yang lebih dari Semua bilangan? Semua bilangan itu yang Semua bilangan real yang? Semua bilangan real yang? lebih dari atau sama dengan 7. Oke, ini saya ganti dulu.
Saya kembalikan ke terahnya. Mana ini not? Oke, ini R ya. Siapa batas atasnya? Semua bilangan real yang Lebih dari atau sama dengan Lebih dari atau lebih sama dari dengan atau sama dengan 7. 7 ikut sebagai anggota interval kah? tidak. 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 Pada B, apakah 5 ikut dalam interval? Tidak. 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 Yang C, Ikut. Ikut. 5 ikut dalam interval? Yang Iya. C ikut. Ikut. Oke. Itu tadi ya, kaitan dengan definisi tadi. Kaitan dengan definisi tadi, jika di situ titik akhirnya, titik pangkal atau titik akhirnya di situ masuk ke dalam interval, maka dia tertutup, gitu ya. Maka dia pakai kurung sikunya, pakai kurung siku, dia tertutup. Nah, ngaruhnya itu ke sana salah satunya. Oke, itu untuk interval terbuka dan tertutup. Nah, jika A sama dengan B, maka interval buka yang terjadi adalah himpunan kosong. Nah, di situ dicontohkan interval A sampai A. Kalau interval A sampai A, di mana di situ adalah interval terbuka dua-duanya, terbuka di A dan terbuka di A, maka intervalnya adalah interval terbuka di A dan terbuka di B, Nduk. dalam Di A dan terbuka di B. Sorry, aku mbak bape kinon. nggih, nggih. Ini maksudnya yang A sama dengan B. Oh gitu. Oh, jika A sama dengan B. Nggih, yang A sama dengan B. Oke. Oke, gitu ya. Jadi tidak ada anggota dari interval tersebut kalau kedua-duanya dia menggunakan tanda kurung buka. Sedangkan untuk interval yang tertutup dengan interval tertutup A sampai A, maka anggotanya adalah A itu sendiri, hanya A itu sendiri. Nanti terdapat ada 5 tipe interval yang tidak terbatas. Nah, jangan lupa tidak terbatas, ada terbuka, terbatas, dan terhingga, berhingga. Jangan lupa lagi ya. Menggunakan simbol, ada simbol apa di situ? Halo, ada simbol apa di situ? Apa, Rek? Kalian biasanya membaca apa di situ? Terdapat 5 tipe interval tidak terbatas. Menggunakan simbol apa? Iki lho, Rek. Simbolnya apa sih, Rek? Hingga. Tak hingga ya. Kalau tak hingga tidak perlu atau kalau hanya simbolnya seperti ini maka diartikan tak hingga yang positif. Gitu ya. Kalau ada simbolnya di depannya seperti ini berarti dia adalah tak hingga yang negatif ke arah real negatif. Gitu ya. Nah, contohnya di situ ada interval buka yang tak hingga. Ada interval terbuka A sampai tak hingga yang positif. Sama-sama terbuka. Itu ya. Untuk menyatakan X yang lebih dari A. Oke. Kemudian ada interval terbuka negatif tak hingga sampai B. Berarti
itu untuk menyatakan himpunan X yang lebih kecil atau yang kurang dari B. Jika titik-titik akhir termuat di dalam interval, maka diperoleh interval tutup yang tak hingga. Interval tutup yang tak hingga, gitu ya. Tertutup A sampai tak hingga, berarti X lebih dari sama dengan A untuk X elemen R. Dan ada interval tertutup negatif tak hingga sampai B. Itu ya. Itu untuk menyatakan X elemen R untuk X yang kurang dari sama dengan B. B menjadi anggota dari interval tersebut, interval tertutup. Oke, sudah. Oke, untuk karakteristik di sini ada karakterisasi interval. Jika terdapat dua titik X dan Y dengan X yang kurang dari Y merupakan anggota dari suatu interval I, maka sembarang titik yang terletak di antara kedua titik tersebut juga merupakan anggota dari I. Kalau dinotasikan di situ ya, T itu lebih dari X, T kurang dari Y, maka semua T yang ada di antara semua bilangan T yang ada di antara X dan Y itu juga merupakan anggota dari interval tersebut, interval I di sana, gitu ya. Maka jika X dan Y merupakan anggota dari interval I, maka yang termuat dalam interval tertutup tersebut juga termuat di I. Semua titik-titik yang ada di antara X dan Y juga termuat di I. Nah, ini teoremanya. Teorema yang pertama kaitan dengan karakterisasi. Teorema karakterisasi. Jika saya punya himpunan S subset dari bilangan real, memuat paling sedikit dua titik yang memenuhi sifat jika X dan Y elemen dari S dan X kurang dari Y, maka interval tertutup X, Y dia juga subset dari S, maka S-nya adalah suatu interval. Ya, gimana? Gimana cara menunjukkan sebuah himpunan itu merupakan interval? Halo, halo. Sunyi sepi sendiri, saya sendiri. Nih, terus kalau ono koncone gak nih jawabnya dah. Gimana? Ini kan berarti mau menunjukkan bahwa S adalah sebuah interval gitu ya. S adalah suatu interval. Bagaimana kita menunjukkan sebuah himpunan itu merupakan interval? Gak iso ketemuan kalau pertemuan bertatap muka. Bagaimana? Yuk kita bawa ke ini wis. Langsung ke Bartelnya wis ya.
Coba dilihat ini ya. Yang pertama tadi notasi gitu ya. Notasi untuk interval terbuka. Interval terbuka dengan jika A, B elemen dari R, sedemikian hingga A kurang dari B, maka interval terbuka yang apa, Rek? Apa mau selalu. Ayo, Yang dihasilkan oleh A dan yang B. dihasilkan kah? Apa mau? Apa tadi di awal-awal? Di awal-awal apa? Ditentukan Ibu. Ditentukan yang dimuat ya, yang dimuat oleh A dan B adalah apa di situ? Himpunan. Himpunan. Nah, himpunan bilangan real yang Lebih dari A. lebih dari A dan kurang dari B. Oke. Ya, itu apa namanya? Notasi pendefinisian dari interval terbuka AB. Oke ya. Nah, sekarang bawa ke tadi. Jika saya punya S subset dari R dan minimal yang memuat minimal dua titik yang memenuhi jika X dan Y elemen dari S dan X kurang dari Y, maka apa di situ? Ayo, bagaimana? Piye ku mau rek? Bagaimana untuk menunjukkan bahwa S adalah sebuah interval? Saya punya nih X dan Y elemen dari S dengan X kurang dari Y. Maka saya punya interval tertutup X, Y, gitu ya. Itu adalah subset dari S. Buktikan bahwa S adalah sebuah interval. Ayo. Izin menjawab. Yuk, silakan Mas Carlos. Ini tadi nunjukin S-nya boleh seperti ini enggak, Bu? Gimana? Sebentar. Langsung tulis gini apa boleh, Bu? Salah Ibu, mohon maaf deh. Mohon maaf Ibu, salah. Oke, gimana maksudnya?
Ayo, piye. Bagaimana? Coba untuk siapa mau, itu di situ kan ada ya langkah pembuktiannya sebenarnya. Kalian tinggal melengkapi saja. Ada 4 kasus, Ibu. Ada 4 kasus. Ya, yang pertama himpunan S terbatas. Yang kedua, himpunan S terbatas di atas tapi tidak di bawah. Yang ketiga, himpunan S terbatas di bawah tapi tidak di atas. Yang keempat, tidak terbatas di atas maupun di bawah. Oke, sebentar. Kita mengarah pada kemungkinan gitu ya, kemungkinan sebuah himpunan. Di Ya. situ karena S adalah subset dari himpunan bilangan real, maka ada 4 kemungkinan. Ada 4 kemungkinan dari himpunan S. Yang pertama, himpunan S adalah himpunan yang terbatas. Ya. Yang kedua, kemungkinannya S-nya itu hanya punya batas atas saja, tapi tidak punya batas bawah. Apakah kita sebutnya di situ S terbatas? Yang untuk kondisi kedua, apakah kita juga boleh menyebut itu sebagai terbatas, himpunan yang terbatas S-nya? Ayo Nek, dijawab Nek. Ya. Hanya memiliki batas atas saja. Nah, kemungkinan ketiga, kalau S-nya hanya memiliki batas bawah saja, tapi tidak memiliki batas atas. Dan yang keempat, kemungkinannya S-nya dia tidak terbatas di atas maupun tidak terbatas di bawah. Itu ya. Nah, untuk coba kita lihat untuk kasus yang pertama, kemungkinan yang pertama, gitu ya. Kemungkinan pertama bahwa S-nya terbatas. Kalau S-nya terbatas gimana? Memiliki batas atas dan batas bawah yang nantinya memiliki infimum dan supremum, Ibu. Oke, dia karena S terbatas, maka dia terbatas di atas, gitu ya. Kalau terbatas di atas, dia punya apa? Supremum. Dia punya batas atas dulu. Ya. Kalau terbatas di atas, dia punya batas atas dulu. Kalau punya batas atas, maka dia punya supremum. Nah, dimisalkan di situ supremumnya adalah B. Oke. Oke, sampai di situ ya. S punya supremum yaitu B, dimisalkan sebagai B di sana. Oke, balik lagi ke S itu terbatas. Karena S terbatas, maka dia terbatas di bawah. Kalau dia terbatas di bawah, maka S punya batas bawah. batas bawah. Kalau S punya batas bawah, maka dia Punya infimum. punya infimum. Misalkan siapa? A. Nah, langkah itu loh yang saya dan Bu Dina harapkan kalian tulis gitu ya. Kalian tulis ketika kita minta untuk melengkapi langkah gitu. Jadi bukan ujuk-ujuk tiba-tiba untuk kasus yang pertama tiba-tiba ada A sama dengan infimum S, B sama dengan ada supremum S seperti itu gitu ya. Oke ya. Sudah ya. Saya punya B sebagai supremum S, dan saya juga punya A sebagai infimum S. Arti bagaimana?
Untuk setiap S, elemen S, maka A kurang dari atau sama dengan S, kurang dari atau sama dengan B. Coba di ini Mas, bisa dituliskan. Sebentar, ambil Oke. OTW Bu Ervin, Rawame, Jalan Kalimantan macet total. Biasa Bu, kalau sudah jam pulang itu. Oh, ngono aku gak nate ya. Okay. Jam pulang itu apalagi waktu lampu merahnya itu belum diaktifkan lagi. Itu kan di antara dua bundaran, Bu. Oh iya. Betul, Bu. Sepihak saya rame, saya sebelah kono ya arah pulang ya rame. Begitulah. Jadi kalau belok ke kanan mau ke arah Mastrip itu yang ke sana, yang ke arah Mastrip yang macet. Kalau ke kiri yang mau ke arah bundaran DPR yang macet. Begitulah. Oh, enggak nanti ya, ini aku jam 4 atau jam 5 atau jam 5. Jadi ketepaan lagi. Oh, betul. Saya pernah kok Bu lihat itu di depannya bundaran itu arah ke Mastrip itu sudah macet. Waktu itu belum diaktifkan lagi lampu merahnya. Jadi saya ambil yang ke kiri. Jadi saya muter lewat Pagah akhirnya. Lewat BB Sudirman, lewat Pagah, terus kan pertigaan lampu merah itu ya Bu, Biostek itu. Saya lihat loh, saya sudah lewat ke sana, itu masih padat sekali. Padahal saya sudah muter. Saya sudah muter. Cuman memang lebih gampang terurainya itu yang bundaran DPR. Soalnya bundarannya kan lebih lebar. Cuman sekarang yang bundaran Mastrip sudah diaktifkan lagi lampu merahnya. Oh, aku nggak lewat kono. Oh, nggak ada lagi lampu merahnya. Ada lagi, Bu. Apalagi kan kena itu yang parkir tempat nongki apa itu, dekatnya Hotel Ibis apa itu. Nah, itu akhirnya kan yang harusnya bisa terus jalan untuk belok ke kiri, itu kan macet, nggak bisa. Jadinya satu jalur karena dipakai parkir. Numpuk jadinya. Apalagi ditambah kalau di depan SMA Muhammadiyah itu ada yang parkir beli beli bunga-bunga itu. Sudah macet lagi sudah itu. Ayo mana? Yuk, A Infimum S, B Supermum S, terus gimana Mas? Bagaimana kok tiba-tiba maka S itu subset dari interval A, B? Kalau mau menunjukkan A himpunan bagian atau subset dari B, ya caranya nak. Kalau kita mau mengambil atau menunjukkan bahwa himpunan A merupakan subset dari himpunan B, maka apa yang dilakukan nak? Subset himpunan. Gimana? Kalau menunjukkan A, bagaimana untuk menunjukkan bahwa A itu subset dari B? Apa artinya subset nak? Artinya subset itu apa? A subset B jika apa? Subset Lali himpunan. A subset dari B jika untuk setiap terdapat di B. Apa? Untuk setiap X elemen A, maka
Tahu. Loh, Ya apa? A Untuk subset B. A himpunan bagian dari B jika untuk setiap X anggota A maka X anggota B. X anggota B. untuk Jadi setiap anggota A maka X anggota B. Berarti kalau menunjukkan dia sih mau seperti S himpunan bagian dari interval atau sebaliknya interval himpunan bagian dari S ya? Apa S himpunan bagian dari interval? Yang mau ditunjukkan yang mana, Nak? Tuh. S interval dari S himpunan bagian dari siapa? S itu subset dari interval. Interval AB. Mau menunjukkan S subset dari interval AB berarti harus tunjukkan apa? Semua anggota S termuat dalam interval. Anggota dari Interval A, B. Semua anggota S merupakan anggota dari interval A, B. Dan mengatakan untuk semua itu bisa diwakili dengan kita mengambil sembarang. Berarti kamu ambil sembarang X anggota S. Kamu ambil sembarang X anggota S. Tadi kan interval AW ya, bukan AB. AW apa AB? Aku salah kurung kali. Interval AB ya, Nak? Interval AB. A-nya tadi adalah infimum S. Infimum Benar? S. Iya. B-nya adalah supermum S. Gitu kan? Setiap kita mengambil X anggota S atau setiap kita mengambil sembarang anggota S, maka bagaimana hubungan antara S dengan supermum S dan infimum S? Ambil sembarang S anggota himpunan S gitu ya. Ambil sembarang S anggota himpunan S. Karena A sama dengan infimum dari S, maka S yang kita ambil sembarang tadi akan bagaimana? Halo? Kalau kita ambil sembarang S anggota himpunan S, sedangkan A adalah infimum dari S, maka S yang kita ambil tadi akan bagaimana terhadap A? S yang kita ambil akan lebih besar. Benar, lebih besar dari A. Oke. Untuk sembarang S anggota S dan B merupakan supermum dari S, maka untuk sembarang S yang kita ambil tadi bagaimana hubungannya dengan B? S kurang dari B. Kurang dari. Pintar. Jadi setiap kita mengambil sembarang anggota S, maka S yang kita ambil tadi akan bagaimana? Lebih dari siapa? Lebih dari A dan kurang dari B. Oke, lebih dari A dan kurang dari B. Artinya apa? S yang kita ambil tadi merupakan anggota siapa kalau begitu? Interval A, B. Pintar. Jadi dengan mengambil sembarang S anggota S, ternyata S yang kita ambil tadi merupakan anggota interval A, B. Apa artinya? Artinya S termuat dalam interval A, B. Pintar. Wes dadi wes ngono tok. S termuat dalam interval A, B. Wes? Oke. Ya. Kasus yang kedua bisa? Bentar, saya mencoba mencerna dulu. Kasus yang kedua berarti atau kemungkinan yang kedua bahwa S dia hanya terbatas di atas saja, tetapi tidak terbatas di bawah. Berarti S-nya mempunyai supremum. Misalnya ini itu supremum.
Bu Dina sudah presensi. Waduh, kayaknya no, personal no. Sepertinya tadi saya sudah sempat sambil ima aku mandek mana hanu Bu Leoni perkara daftar peserta PPG ruwet. Jadi aku membesarkan hati tak wangis dilut terus tak kon nyanggone Mbak Elia. Nah iso Mbak Elia gandengan nyanggone Bang do apa coba dhewe rono rene. Nggih. Ngomong ngono gak pas. Sing Bang dibuke jeneng saka ndi kok dijebelekno kene. Jadi nama yang sudah mengundurkan diri kan muncul maneh non. Malah peserta tenanan gak enak itu loh. Tak ya ruwet saiki Mbak. Nggih, gak mari-mari. Gak barbar gandengan ae rono isu-isu ngono. Nek jarene gak barban lho aku. Nggih, betul. Paling gak ada event disupport semangat ae. Sama. Si Pak Arif ya tak WA wis ngenane alasannya nggak memberi honor ke guru fasilitator itu karena nama yang surat tugasnya tersendat. Ngomongnya hari ini wis enak golek Mas Ali gak ketemu, goleknya gak ketemu lah saya goleknya urung. Ya seminggu yang lalu dah. Seminggu yang lalu. Lah wingi aja ngono duwe gak mudun kenapa? Lah akhirnya yang warek 2 to, Bu. Akhirnya. Ya wes, akhirnya dipanggil warek 2. Apa yang warek 2 mungkin terus dipanggil kan sorenya nek surat ke fakultas manggil perekam semuanya. Iku Pak, tiba fakultas lagi anu lho dah ngirim apa jenenge mengajukan anggaran yang untuk PPG. Jadi baru dituliskan apa jenis suratku ini itu lagi di tanggal kita dipanggil tanggal 12 tanggal 11 sore jam 5 loh. Padahal kan wis lawas duwe ndek kono. Maksudnya nggih. Revisi anggaran tapi kan kene ngejokne gak apa-apa gitu revisi bayar kan langsung mudun. Ora. Yang ngajukannya lagi mepet iku mau warga ya pas dhek krungu yang nek warek 2 terus dipanggil berarti gondok aku seneni aku meneng ae. Eno sisan dadi bener pisan. Karep apa. Ya ngono terus piye carane nek kerjane gak ketoto. Soalnya kene mbek wong lonjobo lho nduk gak enak. Nggih, Bu. Ngomong tuh loh sungkan aku dilalah wingi aku diundang PPGSD reuni sebagian besar tuh guru pamong tapi aku gak punya apa-apa belas dia malah ngomong perkara PPG aku meneng ae gak pernah ya Budina satu frame dengan Budina iya batin dia setengah sih dan dibayar terus kan harus ukin dong lah nggih sekarang sudah ukin ngajak adoe ngono. Tulisan rek lah kok mendengarkan aku dan Budina. Tulisan ayo. Sing case yang kedua. Kalau case kedua oke, kita lanjut. Yuk. Ini saya pakai Bu Ervin. Dalam. Yang interval ini saya pakai yang itu ada apa? LKP. Nggih. Tadi mereka ngisi tapi tak kayak kelompok saya buat 10 tak print 10 butir terus mereka buat kelompok kalau yang anu loh yang offline loh ini mau ditampilkan tapi yang PPT ini yang berikutnya aja non yang itu aja yang apa yang tersarang aja Dok. Oke. Di macet iki sepanjang jalan saiki aku tekan bagi jalan jalan Ahmad Yani ya macet juga jam segini aduh sampai nengah Dok. Ahmad Yani habis gitu jenengan ke Trunojoyo apa ke Kebonsari wani terus ya ketoke biarin wis Trunojoyo nanti itu macet terus perempatan Mangli itu juga
KPTP no, PTP. Nggih. PTP dulu itu biasanya juga panjang. Panjang. Iya, silakan. Gimana untuk kemungkinan yang kedua? Aku Kalau mau S-nya, nggih. kan sertifikasi ya Bu Ervin. Oh, Terus nggih. kan jam 8 mulainya lah. Aku kuliah kan 8.50. Kuis 2 soalnya RP bentak ijolnya yang Budian lah aku diserai sing Bondowoso. Terus aku mergo kuis tadi tak kudu mlebu. Terus besok soalnya saya ada acara nak jam 8 jadi enggak bisa pasnya jamnya. Ganti hari golek jari gak iso angel saya tak budale iso. Udan terus Bu Ervin mulai setengah 4 sampai saiki ku. Nggih, Bu. Saya tadi berangkat kuliah juga nge-Grab jadinya. Ya. Lah hujan deres. Dek ini udah tahu harus jadi aku tekan kampus jam 5.10 tenanan. Dalam keadaan basah kuyup gelap, aku udah tarik papat sih, wes tenang-tenang, gak usah ke situ aku. Nggih. Kalau jaga WA Bu, jadi tabu kuisnya ini hujan deras loh. Sadia, saya sudah di kampus, aku ngomong suka gitu. Akhirnya teko. Sandal boleh pakai sandal gak apa-apa. Waduh, jujur. Ono sing saka Bondowoso. Jam berapa Nduk kamu berangkat? Jam 4:20 Bu. Naik apa, Bu? Karo. Sorry aku tuh minta maaf yang anak-anak pulak balik aku. Aku nggak niat tuh ya, aku cuma karena waktu enggak ada akhirnya wis ya terpaksa pagi-pagi di udan terus Gusti Allah paring udan seperti ngira. Rumah saya di Jenggawa, Bu. Saya belum bisa berangkat. Oh, Pak Kodon di rumahku aja nggak kok. Oh gitu kan nebeng, Bu. Gitu. Mbak Zul. Mbak Zul. Mbak, hari Rabu daring jam berapa? Hari Rabu. Yang psikologi. Besok kan Selasa masih. Jam 1. Boleh ya, psikologi itu berarti jam 1. Besok pagi ya, UTS. Berangkat jam 6, oke. Kalau di sini ya Bu, pekan UTS ya UTS gitu. Ya Allah. S3 ya UTS? UTS Bu, KMS sama wawasan. Ini terjadwal soalnya. Nggih. Lho ayo ndi iki sing nulis iki? UTS itu terjadwal kan enak-enak gak enak. Iya. Nggak tahu, Mas Carlos ini ikut UTS berarti ya? Iya ikut Ibu. Ikut ya. Masih di kampus sekarang? Sudah enggak Ibu. Oh, sudah Tadi selesai jam 12. Oh, 12. Ini saya masih di kampus berarti. Di ruang diskusi. Untung ada temennya. Koncone akeh kok arek kan koncone berarti. Terus gorek piro 30-an. Di ruang sini maksudnya. Ruangannya orang kan. Kampusnya orang. Ayo silakan. Loh, kok macet? Ayo gimana kalau S? Dia hanya terbatas di atas, lalu bagaimana? Kemungkinan 2 itu kalau S-nya berbatas di atas dan tidak terbatas di bawah, maka S-nya punya supremum. S di atas, maka S-nya punya supremum. S punya supremum. Batas atas dulu. Oh ya. Nah, punya batas atas. Oke. Kemudian karena punya batas atas, maka
S punya supremum. S punya supremum. Misalkan siapa? Misalkan B-nya itu supremum. Oke. Cuman nanti dilengkapi itu ya, ditambahi ya penjelasan tadi itu ya. Bahwa S dia terbatas di atas. Lalu? Karena si S-nya ini terbatas di bawah dan terbatasnya di atas, tidak terbatas di bawah, maka S ini subset dari himpunan atau kok himpunan interval. Lah kok tiba-tiba subsetnya itu gimana? Kok balik mana? Gimana tadi runtutannya itu? Oke, kalau ada supremum jadinya? Kalau ada supremum, gimana tadi? Jangan lupa subset, untuk menunjukkan subset bagaimana? Kurang dari atau kenapa aku lupa? Ditunjukkan bahwa dia supremum, berarti dia S kurang dari atau sama dengan S elemen S. Oh, gini. Berarti ini setiap S elemen S, maka intervalnya itu kurang dari yang tadi sudah siapaan Le? Ini sudah lepas ya? Sudah lepas ya? Sudah kiri kanan. Yang tadi kalau menunjukkan sama dengan sudah kiri kanan, nak. Dalam? Yang tadi yang menunjukkan S himpunan bagian sama dengan IN, sudah pembuktian dari S himpunan bagian IN dan IN himpunan bagian S. IN belum, Bu. Yang tadi loh, Non, yang pertama, yang interval AB, sorry. Oh, makanya IN itu kan interval tersarang. Sorry. Interval AB tadi S himpunan bagian dari interval AB dan interval AB himpunan bagian dari S sudah. Kan yang mau di menunjukkan sama dengan tadi, Tondo. Oh, yang atas itu tadi sampai sampai S subset dari A, B. Tertutup A, B. Nah, yang kedua, yang interval tertutup A, B belum ke subset S nggih. Belum ya itu ya. Nggih, belum ternyata. Dari yang punyanya ini nggih. Ya. Itu dulu aja, Ndok. Jangan pindah ke Oke. Karena kan menunjukkan sama dengan harus subset satu dengan yang lainnya. Itu masih satu berarti. Ya. Oke. Oke, sebentar. Mas Novel bisa di ini dulu. Di hold dulu ya. Lupa saya. Di hold dulu. Ini. Oke. Tadi kita sudah dapat ini ya. Sudah dapat yang oke ya, kita sudah dapat bahwa S gitu ya. S itu subset dari interval tertutup AB, gitu ya. Yang diminta adalah
S merupakan interval. Kalau S merupakan interval, berarti kan kita harus menunjukkan bahwa S itu sama dengan sebuah interval. Gitu ya. Nah, di sini kita masih, kalau bagaimana kalau dua himpunan yang sama, dikatakan sama, A itu sama dengan B jika A sama dengan B, himpunan A sama dengan himpunan B jika bagaimana menunjukkannya? Halo. Senyap. Gimana? Ini ekuivalen dengan apa? Kalau himpunan A sama dengan himpunan B, untuk membuktikan bahwa himpunan A sama dengan himpunan B, maka kita harus tunjukkan bahwa Dua himpunan sama, Nak. Dua gimana? himpunan sama jika dan hanya jika satu merupakan apa? Halo? Aduh. Balik mulai himpunan ya, Nan ya. Nggih. Oke ya, untuk membuktikan kesamaan dari dua buah himpunan, himpunan A sama dengan himpunan B, jika hanya jika A subset dari B, kenapa mesti ini sih? A subset dari B dan B subset dari betul. Dan B itu subset dari A. Kalian ini masih menunjukkan bahwa S subset dari sebuah interval, tapi belum menunjukkan bahwa interval itu juga merupakan subset dari S. Karena yang diminta adalah then S is a interval ya, bahwa S adalah sebuah interval, maka S itu sebuah interval, artinya kita harus menunjukkan bahwa S sama dengan sebuah interval tertentu. Gitu ya. Oke ya, ini sudah terbukti dari satu. Yang kedua, buktikan bahwa, ini yang pertama. Yang kedua berarti kita akan menunjukkan bahwa interval dari AB, betul, pintar, interval dari AB ini juga harus subset dari S. Oke ya. Yuk, gimana untuk menunjukkan yang ini? Gimana? Oh, bahwa ambil interval S. Saya bisa ambil apa? Z. Oke, di situ Z. Bisa dilanjutkan? Siapa melanjutkan? Ambil sembarang. Oke, ambil sembarang Z yang ada interval A, B. Oke, Z adalah elemen dari interval A, B. Artinya, apakah Z batas atas dari interval AB, Nah? Bukan. Bukan. Ya, kalau Z anggota interval AB berarti Z bukan batas atas dari interval AB. Apa artinya? Z bukan batas atas dari interval AB. Z ini dia lebih dari A, kurang dari B. No. Saya berarti apa? Kalau suatu suatu bilangan bukan batas atas dari suatu himpunan jika apa? Apa artinya batas atas, Nak? Batas.
W merupakan batas atas dari himpunan S. Maka W akan bagaimana? Kurang dari Batas atas loh, Nak. batas dari Artinya batas atas apa? Atau sama dengan S. Kalau W bukan batas atas berarti apa? Kalau W bukan batas atas berarti ada. batas atasnya. Kalau W bukan batas atas berarti ada. Ada bilangan lain, Ada anggota siapa anggota S yang yang kurang dari W, Bu. kurang apa lebih dari? Lebih dari atau sama dengan? Bukan dari kok. Bukan, dia bukan batas atas kok. Ada terdapat anggota lain dari S hingga itu lebih dari Z. Yang lebih dari Z. Z misalkan siapa? Tadi itu Misalkan Y ya. Y merupakan anggota S yang lebih dari Z. Terus apa sekarang? Apakah Z merupakan batas bawah, Nak? bukan. Bukan batas bawah juga. Bukan batas bawah. Berarti apa? Ada Terdapat Y anggota dari S. Siapa? Lah YKB kok bingung, Mas. Intervalnya, Mas. ada X. Ada siapa di situ? Oke. Dari S. Itu kurang dari atau sama dengan Z. Nah, tuh. Sehingga apa? Sehingga bagaimana yang diperoleh? Z terletak di antara Disimpul. Z tadi diambilnya di mana sih, Nak? Z diambilnya di I ya? Di I. Pada interval AB ya, Z tadi ya? Halo? Z pada interval AB kan? Ya. Ya. Ternyata karena dia bukan batas atas dan juga bukan batas bawah, maka Z terletak di antara siapa? Di antara X dan Y. Di antara X dan Y. Kalau dia di antara X Berarti dan Y, artinya, Nak, Z siapa? Berarti Z elemen S. Nah, berarti apa kesimpulannya? Kita ambil sembarang Z anggota interval AB, ternyata Z yang kita ambil tadi anggota S. Jadi kesimpulannya apa? Kesimpulannya adalah interval A, B merupakan subset. betul. S. Oke. Oke ya, berarti dari baru menyimpulkan bahwa S sama dengan sebuah interval AB. Kalau A dan B dua-duanya anggota dari himpunan, maka S merupakan interval tertutup A, B. Kalau masalah satu merupakan anggota himpunan S dan satunya bukan, maka S sama dengan interval setengah buka A, B, dan seterusnya. Seperti yang di awal tadi. Bisa menuliskannya ya? Bisa, Bu. Oke. Alasan-alasan seperti itu ya jangan lupa yang dituliskan. Terutama nanti kalau belajar lagi entah kapan gitu. Sama kayak saya dulu awal-awal disuruh ngajar Unreal digandeng sama Bu Dina gitu. Saya jadi mahasiswa sama. Jadi saya tulis gitu ya. Saya tulis termasuk alasannya sehingga ketika kita baca lagi kita ngerti alurnya ini kenapa sih kok terus ke sini, kenapa kok bukan ke sana, begitu. Dan masih saya pakai sampai sekarang. Kalau pas lupa alasannya, lupa runtutan. Kalau nggak bisa dihafalkan ya berarti. Betul, okay. Tidak bisa.
Oke, ada ini ya, nanti dilanjutkan ya, dilanjutkan untuk kemungkinan-kemungkinan yang lain gitu ya. Saya coba konfirmasi untuk di pertemuan hari Rabu insya Allah ya. Oke, ya wis lewat aku jadi Oke. mulai. Nggih, Bu. Oke, untuk pembuktian yang kasus atau kemungkinan kedua, ketiga, dan keempat silahkan dicoba gitu ya. Dan sekaligus coba dibaca juga terkait dengan interval tersarang. Tuh, interval tersarang itu seperti apa sih? Kalau dilihat dari apa namanya? Dari simbolnya itu kenapa saper gitu ya, bukan subset tapi superset gitu malah. I1, I2, dan seterusnya. Oke ya, nah, silahkan dipelajari. Oke, ada yang mau ditanyakan dulu mungkin terkait pembuktian apa namanya untuk kemungkinan yang pertama tadi. Adakah? Sudah hening, oke. Semoga. Oke. Aku tekan nomor. Oke, terima kasih untuk pertemuan hari ini. Silahkan dicoba ya lanjutannya dan dipelajari terkait dengan interval tersarang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.